A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina imma. Alhamdulillah kepada saudara semua, dalam kesempatan hari ini Mbah Salim akan menyampaikan sebuah amanat ilmu yang memiliki fungsi untuk menarik benda pusaka dari alam gaib, alam sebelah, yang selama ini saudara selalu gagal dalam menjalani keilmuan tersebut. Dan saya memahami banyak sekali di antara para subscribe kami ada sebagian yang pernah menjalani keilmuan menarik benda gaib, pusaka, batu akik, dan lain sebagainya. Namun banyak gagal dan gagal. Nah, untuk itu Mbah Salim mempersembahkan sebuah keilmuan yang jelas dan mantap dalam menarik benda pusaka, yang menggunakan sebuah ilmu psikologis di dalam hakikat dalam menarik benda pusaka tersebut. Dan ilmu ini Mbah Salim bagikan hanya menggunakan sebuah senjata. Apakah senjata tersebut? Senjata ini ada 3 kata saja, yaitu alif lam, 3 kata. Ilmu ini merupakan salah satu cara yang mudah untuk menarik benda pusaka dari alam gaib, alam sebelah. Dengan risiko yang dialami adalah minimal, jadi bisa protes kalau ada risiko yang besar secara otomatis. Berbeda sekali dengan penarikan menggunakan perewangan atau kodam lainnya yang sangat berisiko untuk diri sendiri. Ya, tentunya risiko yang besar seperti muntah darah, kesurupan, mental, dan lain sebagainya. Itu terletak dari ilmu pada nilai seninya yang dialami atau yang dikuasainya. Nah, dari pengalaman-pengalaman tersebut, untuk menggunakan ilmu ini, kita perlu menyiapkan ruangan khusus di dalam rumah atau kamar kita. Namun, jika tidak memungkinkan, kita dapat membayangkan, visualisasikan lokasi atau sekitar kita sebagai penggantinya. Dalam proses penarikan ini, kita juga dapat menggunakan sebuah media berupa tanah, yang mana tanah tersebut diyakini memiliki benda pusaka yang terkubur. Contohnya, saudara carilah tempat yang mana tempat ini dicurigai ada benda pusakanya. Setelah mendapatkan area-area tersebut, ambillah tanah 1 genggam saja, bungkus dengan kain mori putih. Selain itu, kita juga membutuhkan 2 minyak, yaitu minyak misik hitam dan minyak misik putih sebagai perantaranya. Namun jika saudara tidak memiliki minyak tersebut, tidak masalah. Minyak tersebut hanya membantu mempermudah suatu proses dalam menarik benda pusaka, ibaratnya sebagai kendaraan tambahan. Namun tidak terjadi keharusan memiliki minyak tersebut, ya. Dan bila saudara sudah menyiapkan segalanya, dan berikut adalah langkah-langkah yang lengkap dalam menghadirkan atau menarik benda pusaka dari alam sebelah. Dan tentunya secara aman dapat saudara gunakan oleh orang awam sekalipun. Ya, orang awam saja bisa menggunakan ilmu ini, apalagi orang yang sudah pengalaman, sangat mudah sekali. Dan berikutnya yang pertama, saudara harus siap-siap mendengarkan uraian Mbah Salim. Jika kita ingin menarik benda pusaka yang kita lihat dalam mimpi di suatu lokasi, ya, ataupun kita hanya perlu memvisualisasikan, membayangkan lokasi tersebut. Namun jika kita ingin menarik benda pusaka yang berbeda, misalnya hanya ada di sekitar rumah kita, maka kita cukup membaca doa amalan alif lam mim sebanyak-banyaknya di sekitar ruangan atau rumah kita.
Dan berikutnya yang kedua, ada tanda-tanda khusus ketika benda pusaka tersebut akan muncul. Tanda yang pertama adalah perubahan energi atau aura di sekitar kita. Jika awalnya hawa biasa saja, maka ketika proses penarikan berjalan, kita akan merasakan hembusan angin. Entah itu dingin atau menggigil, atau bahkan sangat panas sekali yang kita alami. Tergantung jenis energi dari benda pusaka tersebut atau jenis khodam benda pusaka tersebut. Dan yang ketiga, tanda pasti keberhasilan, yaitu ketika benda pusaka tersebut akan muncul, kita akan merasakan suatu getaran pada pohon atau permukaan tanah di sekitar kita. Janganlah takut, tetap lanjutkan membaca doanya. Jika kita merasakan goncangan yang kuat, misalnya pada pohon atau di permukaan tanah, maka saudara jangan ragu untuk melanjutkan bacaannya. Jangan goyang, fokuskan. Nanti secara perlahan benda pusaka tersebut akan mulai muncul, ditandai dengan ledakan dan cahaya seperti kunang-kunang atau lampu LED atau lik. Nah, yang keempat, saat proses penarikan tidak hanya satu atau dua pusaka yang muncul biasanya ya, tetapi bisa banyak tergantung situasi dan kondisi saja. Ketika kita menemukannya, maka benda pusaka tersebut perlu dibersihkan energinya. Caranya adalah dengan menyiramnya menggunakan air putih dan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali dan ayat kursi sebanyak 3 kali. Nah, betapa mudahnya ilmu yang Mbah Salim uraikan tersebut, yang sudah banyak mempraktekkan amalan tersebut. Terutama jika kita menggunakan 3 kata rahasia tersebut yang telah Mbah Salim uraikan di atas, yaitu alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, sebanyak-banyaknya saat saudara menarik benda pusaka. Usahakan bila saudara menarik di tempat tertutup atau di dalam kamar, usahakan lampunya dimatikan. Sediakan lilin yang berwarna merah dan letakkan tanah yang saudara curiga yang ada benda pusakanya. Lalu bacalah alif lam mim ini sebanyak-banyaknya sampai ada getaran energi yang sangat panas. Insya Allah benda pusaka tersebut akan muncul, asalkan saudara tidak boleh takut. Jadi setelah Mbah Salim uraikan secara realitas tentang ilmu menarik benda pusaka, maka yang perlu saudara pahami adalah yang pertama, ilmu penarikan benda pusaka dari alam sebelah yang menggunakan dengan amalan alif lam mim, hanya 3 kata. Dan yang kedua, ruangan khusus yang saudara siapkan untuk melakukan penarikan. Namun jika tidak memungkinkan, bisa menggunakan visualisasi lokasi atau sekitar saudara. Nah, dan yang ketiga, media berupa tanah yang diyakini mengandung benda pusaka bisa digunakan, atau cukup membayangkan lokasi atau sekitar area saudara yang ada benda pusakanya. Lalu yang keempat, baca doa amalan alif lam mim sebanyak-banyaknya saat ritual penarikan. Yang kelima, ada tanda-tanda khusus ketika benda pusaka akan muncul. Nah, seperti perubahan energi atau aura di sekitar area saudara. Dan yang keenam, ada tanda keberhasilan, yaitu adanya getaran pada pohon, permukaan tanah atau sekitar ruangan tempat saudara. Dan yang ketujuh, ketika benda pusaka sudah muncul, bersihkan energinya, jangan langsung dipegang. Siram menggunakan air putih dan membaca doa Al-Fatihah sebanyak 7 kali dan ayatul kursi sebanyak 7 kali. Nah, setelah itu bungkus benda pusaka ini memakai kain putih atau kain hitam. Kalau tidak ada, untuk sementara pakailah daun yang lebar ya, agar bisa membungkus benda pusaka tersebut. Nah,
Inilah ilmu yang dicari para pemburu benda-benda pusaka dimanapun berada. Yang selama ini saudara merasa gagal, maka sangat cocok dengan ilmu benda pusaka ini. Sangat simpel sekali, tanpa puasa dan tirakat. Langsung setelah melihat video ini, praktekkan dimanapun saudara berada, asalkan saudara pemberani. Dan semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila Mbak Salim menyampaikan ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan ikutin terus channel kami dimanapun saudara berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.